Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah dipercayakan yaitu sebagai calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas yaitu modul 1.1.h dengan topik demonstrasi kontekstual. Dan terlebih dahulu saya ucapkan ke semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pembuatan video ini. Mungkin saya pun butuh saran, pendapat, dan koreksi tentang video tersebut. Mungkin kedepannya saya lebih membuat lebih spesifik lagi dan lebih maksimal dalam pembuatan video pembelajaran tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator Julaidah SPD MPD, dan tak lupa pula kepada Ibu Pengajar Praktik Putri Nurul Wahidah SPD yang sudah sabar membimbing kami. Sudah beberapa kali pertemuan sehingga sampai pada tugas modul 1.1.h. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator Julaidah SPD MPD, dan tak lupa pula kepada Ibu Pengajar Praktik Putri Nurul Wahidah SPD yang sudah sabar membimbing kami. Sudah beberapa kali pertemuan sehingga sampai pada tugas modul 1.1.h. Salam guru penggerak. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Azhari SPD. Nah, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, yaitu bertempat tugas di SD Negeri 6 Dewantara, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Salam guru penggerak. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saiful. Baik, saya akan memaparkan sedikit yaitu tentang demonstrasi kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Baik, saya akan memaparkan sedikit. Selanjutnya, tujuan pendidikan menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang pertama, guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran. Nah, supaya anak-anak ini tercapai seperti yang diharapkan, baik itu orang tua, wali murid, dan orang tua, serta seperti yang diharapkan oleh guru-guru yang ada di rumah sekolah. Selanjutnya, yang pertama, memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, supaya anak-anak kita ke depannya bisa memahami apa makna pendidikan, bagaimana keperluan dia terhadap pendidikan, dan bisa bermanfaat baik itu untuk masyarakat dan untuk negara ke depannya.
Selanjutnya semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, ing ngarso sumtulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, guru harus bisa membangkitkan semangat kemauan dalam diri murid untuk belajar dan terus melakukan inovasi. Itu supaya dari masa ke masa terus berkembang. Yang ketiga, Tuduri Handayani, guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya, supaya anak didiknya mengerti apa yang diperlukan dari sekarang untuk masa yang akan datang. Nah, di dalam pendidikan yang berpihak kepada murid, itu perlu kita membahas yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Tidak boleh monoton seperti pada masa yang lalu. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Dan anak didik itu perlu mengeluarkan inovasi yang ada pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, itu perlu siswa melakukan atau mengambil atau memanfaatkan media-media yang ada di sekelilingnya itu supaya mudah dimengerti oleh anak itu sendiri. Selanjutnya, tertiary center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, itu pada sistem pembelajaran masa-masa lalu, itu guru hanya menjelaskan, murid mendengar. Nah, pembelajaran seperti itu atau pembelajaran yang monoton seperti yang dilaksanakan oleh guru-guru masa lalu, pada masa sekarang itu tidak diperbolehkan lagi. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya kalau hanya sistem pembelajaran yang monoton. Agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid di sekolah, saya sudah melakukan beberapa kegiatan seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, program ekstrakurikuler yang mengembangkan kegiatan literasi di perpustakaan dan bahkan sebelum mulai masuk kelas setiap pagi melakukan dari 5 menit sebelum mulai masuk kelas, juga melakukan literasi di luar kelas. Itu anak-anak berkelas belajar bersama
Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Oleh sebab itu, terdapat tantangan yang harus dihadapi di antaranya. Yang pertama, masih rendahnya dan motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, kita harus selalu ada solusi, yaitu menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru mengikuti berbagai pelatihan seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada anak murid didiknya itu. Dan selanjutnya, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator yang telah sabar membimbing kami. Dan selanjutnya, terima kasih juga kepada Ibu Pembimbing Praktik yang sudah sabar juga membimbing kami dari hari pertama sehingga terselesaikan pembelajaran 1.1.h pada modul tersebut, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seangkatan 11 CGP 2024. Mungkin di sini dalam video saya masih banyak kekurangan. Mohon kritik, saran, dan pendapat supaya saya pun ke depannya bisa memperbaiki di mana ada kekurangan di dalam video tersebut. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.